Bapak Ibu, jangan anggap remeh kebiasaan kecil ini, karena bisa jadi kunci hidup sehat di usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga Bapak dan Ibu di rumah selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Di channel ini, kita akan berbagi rahasia kesehatan sederhana yang mudah dilakukan setiap hari, tanpa ribet, tanpa mahal. Sebelum lanjut, yuk kita saling kenal dulu. Tulis di kolom komentar nama, usia, dan asal daerah Bapak Ibu ya. Biar kita bisa saling menyapa dan jadi keluarga sehat bersama di sini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan bagikan ke orang tercinta. Yuk kita mulai. Pernahkah Anda bangun tidur, merasa sudah melakukan segalanya dengan benar kemarin malam, makan malam rendah karbohidrat, minum obat tepat waktu, namun saat Anda memeriksa gula darah pagi ini, angkanya tetap melonjak tinggi? Ini bukan kesalahan Anda, dan Anda tidak sendirian. Dalam dunia medis, kita mengenal ini sebagai fenomena fajar. Sebelum Anda panik dan buru-buru menyeduh kopi atau menelan obat tambahan, tahan dulu selama 10 menit. Ada mekanisme biologis dalam tubuh Anda yang sedang menunggu untuk diaktifkan, sebuah kunci sensitivitas insulin yang sering terabaikan oleh rutinitas pagi yang salah. Rahasia kestabilan gula darah seharian sebenarnya dimulai dari bagaimana Anda memulai 1 jam pertama setelah bangun tidur. Tubuh kita bekerja berdasarkan ritme sirkadian, sebuah jam internal 24 jam yang mengatur segalanya, mulai dari pelepasan hormon hingga metabolisme glukosa. Jika ritme ini tidak disinkronisasikan dengan benar di pagi hari, pankreas Anda akan bekerja lambat dan resistensi insulin akan meningkat. Edukasi kesehatan modern kini menekankan bahwa diabetes bukan hanya soal apa yang Anda makan, tapi kapan tubuh Anda siap memprosesnya. Kebiasaan pertama yang mutlak dilakukan adalah rehidrasi masif sebelum hal lain masuk ke mulut Anda. Saat Anda tidur selama 7 hingga 8 jam, tubuh Anda kehilangan cairan melalui pernafasan dan keringat, membuat darah menjadi lebih kental. Dalam kondisi dehidrasi ringan ini, ginjal akan menahan air dan memicu pelepasan hormon vasopresin. Secara medis, peningkatan vasopresin ini mendorong hati untuk memproduksi lebih banyak gula darah. Jadi, segelas air hangat atau suhu ruang sebanyak 500 ml adalah sinyal pertama untuk mematikan produksi gula hati tersebut. Bayangkan pembuluh darah Anda. Ketika volume darah menurun karena kurang cairan, konsentrasi glukosa secara otomatis terlihat lebih tinggi. Dengan meminum air segera setelah bangun, Anda secara efektif mengencerkan konsentrasi gula dalam aliran darah dan membantu ginjal membuang kelebihan glukosa melalui urin. Ini adalah langkah termurah dan paling efektif untuk menurunkan osmolaritas darah. Ingat, jangan dulu minum kopi atau teh, karena kafein justru akan membuang cairan yang sangat dibutuhkan tubuh saat ini. Kebiasaan kedua adalah kuncinya. Dapatkan paparan sinar matahari langsung dalam 30 menit pertama setelah bangun. Ini bukan sekedar untuk vitamin D, melainkan untuk memberi sinyal pada nukleus suprakiasmatik di otak Anda. Cahaya matahari pagi yang mengandung spektrum biru alami akan memicu pelepasan kortisol secara sehat. Ini disebut cortisol awakening response. Mungkin Anda berpikir kortisol itu buruk, namun lonjakan kortisol pagi yang sehat justru penting untuk menekan peradangan dan mempersiapkan pankreas untuk bekerja. Mekanisme ini bekerja melalui mata, bukan hanya kulit. Saat fotoreseptor di mata Anda mendeteksi intensitas cahaya pagi, otak segera menghentikan produksi melatonin, hormon tidur yang juga menghambat pelepasan insulin. Jika Anda tetap berada dalam ruangan gelap setelah bangun, melatonin tetap tinggi, yang berarti kemampuan tubuh Anda membersihkan gula dari darah akan tetap rendah. Sederhananya, cahaya matahari adalah tombol on untuk metabolisme glukosa Anda. Penelitian fotobiologi menunjukkan bahwa spektrum cahaya inframerah dekat dari matahari pagi juga menembus pakaian dan kulit, mencapai mitokondria di sel-sel tubuh Anda. Ini meningkatkan produksi energi seluler dan yang lebih penting, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin di permukaan sel. Tanpa obat tambahan, hanya dengan berdiri di luar selama 10 hingga 15 menit, Anda sedang melakukan biohacking alami agar sel tubuh lebih lapar akan glukasa, sehingga gula tidak menumpuk di darah.
Kebiasaan ketiga bukanlah olahraga berat yang melelahkan, melainkan gerakan ringan konstan atau non-exercise activity thermogenesis. Sebelum Anda duduk untuk sarapan, lakukan jalan kaki santai atau peregangan selama 10 menit. Mengapa ini penting sebelum makan? Karena saat otot berkontraksi, otot membutuhkan bahan bakar. Dalam keadaan perut kosong pagi hari, kontraksi otot akan memaksa tubuh menggunakan cadangan glikogen otot dan menarik glukosa dari aliran darah tanpa memerlukan lonjakan insulin yang tinggi. Secara fisiologis, kontraksi otot mengaktifkan translokasi transporter glukosa bernama GLUT4 ke permukaan sel. Keajaiban dari mekanisme ini adalah ia bekerja independen dari insulin. Artinya, bahkan jika pankreas Anda sedang malas atau Anda memiliki resistensi insulin, gerakan otot pagi hari tetap bisa membuka pintu sel untuk gula darah masuk. Ini adalah cara meminta sistem yang rusak dan menurunkan gula darah puasa Anda secara mekanis. 3 kebiasaan ini, hidrasi untuk mengencerkan darah, cahaya matahari untuk mengatur hormon, dan gerakan ringan untuk membuka pintu sel otot, bekerja secara sinergis. Jika Anda hanya melakukan salah satunya, hasilnya mungkin kurang maksimal. Namun, jika dilakukan berurutan sebagai sebuah ritual pagi, efek gabungannya terhadap sensitivitas insulin sangatlah kuat. Ini adalah fondasi ritme sirkadian yang kokoh yang akan melindungi Anda dari lonjakan gula darah ekstrim sepanjang sisa hari itu. Sekarang, mari kita bicara tentang kesalahan fatal yang sering dilakukan. Minum kopi segera setelah bangun. Kafein memicu pelepasan kortisol tambahan. Jika kortisol Anda sudah tinggi karena stres pagi hari atau fenomena pajar, menambahkan kafein di saat perut kosong dan dehidrasi akan membuat hati membuang lebih banyak gula ke darah. Ini membuat resistensi insulin Anda memburuk saat sarapan. Tunggulah setidaknya 60 hingga 90 menit setelah memek atau setelah Anda melakukan 3 kebiasaan tadi, barulah Anda boleh menikmati kopi Anda. Setelah ritual 10-15 menit ini selesai, tubuh Anda kini berada dalam kondisi insulin sensitive mode. Saat Anda kemudian sarapan, idealnya dengan menu tinggi serat dan protein, bukan karbohidrat olahan, tubuh Anda siap menyambut nutrisi tersebut. Pankreas tidak perlu bekerja terlalu keras memompa insulin dan gula darah tidak akan melonjak drastis. Anda telah menciptakan landasan yang landai, bukan roller coaster glukosa yang berbahaya. Kunci dari metode ini bukanlah intensitas, melainkan konsistensi. Melakukan ini sekali saja tidak akan menyembuhkan diabetes, tetapi menjadikannya daya hidup akan memprogram ulang jam biologis Anda. Seiring waktu, sel-sel tubuh akan memperbaiki reseptor insulin mereka sendiri. Anda mungkin akan mendapati bahwa dosis obat yang Anda butuhkan perlahan menurun. Tentu saja harus selalu dikonsultasikan dengan dokter Anda berdasarkan hasil pemantauan rutin. Ingatlah, diabetes tipe 2 adalah penyakit gaya hidup, yang berarti pembalikan kondisinya juga dimulai dari perubahan gaya hidup yang cerdas. Dengan menghormati ritme sirkadian, Anda bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Angka glukosa yang stabil di pagi hari adalah indikator terbaik bahwa manajemen diabetes Anda berada di jalur yang benar untuk 24 jam ke depan. Jadi, besok pagi, cobalah tantangan ini. Tunda kopi Anda, ambil air putih, keluar sambut matahari, dan gerakan tubuh Anda. 3 hal sepele, 10 menit, tanpa biaya, namun dampaknya bisa menyelamatkan masa depan kesehatan Anda. Mulailah hari Anda dengan kemenangan kecil ini dan rasakan perbedaannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.